Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Alhamdulillah. Apa sudah siap untuk memulai materi? siap. Oke, langsung saja untuk pertemuan satu pada mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau biasa yang disebut kita WAN. Untuk kompetensi dasarnya, pertama yaitu menganalisis jaringan berbasis luas, kemudian membuat desain jaringan berbasis luas. Untuk tujuan pembelajaran, setelah berdiskusi, menggali informasi melalui model pembelajaran, discovery learning, peserta didik dapat menganalisis teknologi jaringan berbasis luas serta menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan teknologi jaringan berbasis luas dengan mengedepankan perilaku jujur, santun, disiplin, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif selama proses pembelajaran. Kemudian, mengapa materi ini sangat penting? Karena dengan materi ini kita dapat mengetahui dasar-dasar jaringan berbasis luas, fungsi, serta ciri-ciri jaringannya. Sehingga kalian mampu untuk mendesain jaringan berbasis luas. Sebelum masuk ke materi, silakan kalian melakukan presensi terlebih dahulu. Silakan saya berikan waktu selama 1 menit. Oke, jika sudah, sebelumnya Ibu mau memberikan pertanyaan. Dari kalian ada yang tahu tentang jaringan berbasis luas itu apa? Oke, Izin Irda, menjawab, ya. menurut saya, jaringan komunikasi data yang menghubungkan pengguna pada suatu wilayah geografis besar. Oke, yang lain ada yang mau menjawab lagi? Saya Bu izin menjawab. Jaringan luas itu merupakan jaringan komputer yang besar, seperti jaringan komputer antar wilayah atau negara. Oke, betul semua. Nah, kita coba lanjut ke next slide. Nah, untuk pengertian jaringan luas adalah suatu mekanisme yang memungkinkan berbagai komputer terhubung dan para penggunanya dapat berkomunikasi. Lalu informasi dan data bergerak melalui media transmisi jaringan sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer untuk saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Untuk beberapa jenis jaringan pada umumnya, ada jaringan data dan jaringan internet. Untuk jaringan data itu adalah sebuah jaringan yang memungkinkan komputer-komputer yang ada saling bertukar data. Nah, sedangkan jaringan internet ini sekumpulan jaringan-jaringan yang saling terhubung oleh alat jaringan dan akan menjadikan jaringan-jaringan tersebut sebagai satu jaringan yang besar. Selanjutnya, ada arsitektur jaringan. Nah, ini dibagi menjadi 3. Pertama ada LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan yang beroperasi dalam area yang jaraknya terbatas atau kurang dari 10 km. Kemudian ada WAN. Jaringan ini beroperasi dalam area yang lebih luas dari LAN. Biasanya jaringan WAN berfungsi untuk menghubungkan LAN yang berada terpisah secara geografis. Dan MAN ini atau Metropolitan Area Network, jaringan yang beroperasi dalam area yang lebih luas secara geografis. Nah, untuk protokolnya, penjelasannya banyak digunakan untuk proses komunikasi di antara entiti pada sistem yang berbeda-beda. Untuk istilah entity merujuk pada program-program aplikasi user, sedangkan sistem lebih pada komputer dan terminal. Untuk elemen kunci protokol ada sintaks, yaitu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Kemudian semantics atau meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Sedangkan timing ini meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan. Sampai sini masih paham ya? Masih paham ya? Paham?
Oke. Paham, Bu. Nah, untuk selanjutnya ada model TCP atau IP, merupakan open standar yang merupakan standar teknis dan historis dari internet. TCP atau IP adalah jenis protokol pertama yang digunakan dalam hubungan internet, sehingga banyak istilah dan konsep yang dipakai dalam hubungan internet. Nah, ini berasal dari istilah dan konsep yang dipakai oleh protokol TCP atau IP. Untuk perkembangan TCP atau IP menciptakan suatu standar de facto, yaitu suatu standar yang diterima oleh kalangan pemakai dengan sendirinya karena pemakaian yang luas. Lalu ada topologi WAN. Nah, topologi WAN ini menggambarkan cara fasilitas transmisi digunakan berdasarkan lokasi-lokasi yang terhubung. Nah, banyak topologi yang memungkinkan masing-masing mempunyai perbedaan cost, performance, dan scalability sendiri-sendiri. Untuk topologi yang sering digunakan antara lain ring, star, full mesh, particle mesh, yang memiliki bentuk topologi yang sama dengan LAN. Dan multi-thread meliputi two-thread dan three-thread yang tidak terdapat pada LAN. Lanjut, ini ada topologi ring. Ini biasanya menghubungkan satu node ke node berikutnya dan node terakhir terhubung ke node awal. Hal ini tentunya membuat bentuk yang menyerupai lingkaran. Nah, sedangkan topologi star ini menghubungkan semua kabel pada sebuah titik sentral terkonsentrasi. Oke, lanjut. Ini ada topologi mesh diimplementasikan untuk menyediakan perlindungan sebanyak mungkin yang diinginkan dari interupsi pada network service. Penggunaan dari topologi mesh pada sistem jaringan terkontrol dari pembangkit tenaga nuklir adalah sebuah contoh yang sangat sesuai. Kemudian pemilihan topologi. Pada saat pemilihan topologi jaringan cukup banyak pertimbangan yang harus diambil tergantung pada kebutuhan. Untuk faktor-faktor yang perlu mendapatkan pertimbangan, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama ada biaya. Sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan organisasi, kemudian kecepatan. Nah, ini sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan oleh sistem, lalu lingkungan. Ini ada emis listrik adalah faktor lingkungan yang berpengaruh. Kemudian ukuran atau skalabilitas, berapa besar ukuran jaringan, apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Terakhir ada konektivitas, apakah pemakai yang lain perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Selanjutnya ada jenis konektivitas jaringan WAN. Ada beberapa jenis konektivitas dalam WAN yaitu Listed LIN, biasanya disebut sebagai koneksi point-to-point atau directed koneksi. Listed LAN jalur komunikasi WAN yang dibangun dari CPI melalui DCI switch menuju remote site, memperbolehkan jaringan DTI untuk berkomunikasi kapan saja dengan tanpa prosedur settingan sebelum mentransmisikan data. Nah, untuk circuit switching ini ketika kita mendengar istilahnya, yang akan terpikirkan adalah panggilan telepon. Keuntungan terbesarnya terdapat pada biaya. Jenis lainnya ada packet switching, yaitu metode WAN yang memungkinkan perusahaan kita untuk berbagi bandwidth dengan perusahaan untuk menghemat biaya. Lalu ada komponen jaringan WAN. Pertama ada router. Router ini merupakan penyaring atau filter lalu lintas data. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan routing protokol tertentu. Nah, router bukan perangkat fisikal, melainkan logikal. Nah, untuk switch dikenal juga dengan istilah LAN, merupakan perluasan dari bridge. Ada dua buah arsitektur switch sebagai berikut. Pertama ada cut-through, kelebihannya dari arsitektur switch ini terletak pada kecepatan. Untuk store and forward, ini menerima dan menganalisa seluruh isi paket sebelum meneruskannya ke tujuan dan untuk memerlukan waktu. Selanjutnya, hub. Hub adalah suatu perangkat yang memiliki banyak port. Hub akan menghubungkan beberapa node atau komputer sehingga akan bentuk suatu jaringan dan topologi star. Terakhir ada kabel. Kabel yang digunakan dalam jaringan WAN itu ada dua jenis. Pertama ada kabel UTP. Nah, ini ada dua buah jenis kabel UTP yang shaded dan unshaded.
Shader ini adalah kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshadernya tidak memiliki selubung pembungkus. Nah, ada dua jenis kabel, yakni straight through dan cross. Nah, straight through ini dipakai untuk menghubungkan komputer ke hub, sedangkan untuk komputer ke switch atau switch ke switch. Lalu ada kabel DTI, yaitu Data Termination Equipment, digunakan untuk menghubungkan antara router dengan router atau router dengan modem. Nah, sedangkan kabel DCI-nya digunakan untuk menghubungkan antara modem dengan device komunikasi internet. Oke, ini ada tugas, terdapat 3 soal, kalian kerjakan. Dikerjakan lewat dokumen saja dengan format PDF. Untuk pengumpulan tugas ini terakhir dikumpulkan pada hari Selasa. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.